Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta aglonema dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali dengan saya di Wijil Rahmadi channelnya pecinta aglonema. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing kembali tentang aglonema Stardust Orange saya yang daunnya ini menguning. Ya, menguningnya lumayan ekstrim karena ada 3 daun sekaligus yang menguning secara bersamaan. Selain itu batangnya agak sedikit doyong, teman-teman. Nah, ini saya mau cari tahu nih kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Langsung aja kita bongkar. Ya, sambil kita bongkar, ini ada beberapa alat yang sudah saya siapkan ya. Di antaranya ada antrakol, ada atonik, ada pupuk slow release, ada air bersih, ada media tanam pasir malang ya, saya siapkan, ada floral foam juga, dan langsung aja. Setelah kita bongkar, nah baru ketahuan ya, bisa dilihat bahwa semua akarnya lonyot dan tidak bersisa. Kenapa akarnya bisa sampai seperti ini? Kira-kira kenapa ya? Kemungkinan besar disebabkan karena telat mengganti media tanam bisa ya. Akibatnya penggunaan media tanam yang sudah tidak ideal lagi bagi perakaran, ya terjadinya overwatering gitu. Karena media tanam yang udah enggak ideal ini dia akan pasti porositasnya akan terganggu, porositasnya menurun, aerasinya menurun, unsur haranya juga minim gitu ya. Dan biasanya kalau kalian telat-telat ganti media gitu, atau misalnya memang kalian racikan medianya nggak terlalu ideal bagi aglonema gitu ya, bisa saja media ini cepat aus gitu. Cepat aus itu artinya gini, media tanam ini menjadi memadat kondisinya, jadi nggak remah gitu ya. Kalau yang media tanam yang bagus kan kalau dipegang remah gitu, jadi bisa di porositasnya bisa terjaga atau aerasi bisa terjaga. Nah, kalau media tanamnya ini sudah mengeras atau sudah memadat, biasanya dia cenderung lebih banyak menyimpan air. Nah, air yang tersimpan terlalu lama dan terlalu banyak di dalam media tanam ya, ini akan ini disebutnya itu sebagai overwatering. Overwatering salah satu yang yang harus dihindarkan dari media tanam kalian. Gitu, teman-teman. Nah, terus kalau udah terlanjur begini gimana dong gitu ya, pertanyaan kan gitu ya. Kalau udah, saya punya aglonema di rumah kondisinya kurang lebih sama seperti ini, nah terus piye gitu ya. Nah, ini saya mau kasih beberapa langkah aja ya untuk overwatering. Udah pasti kalian harus bongkar supaya kalian bisa periksa ya, bisa ngecek lebih detail lagi bagian perakaran dan media tanamnya, apakah memang memastikan aja gitu, karena apakah memang media tanamnya yang jelek atau mungkin dari potnya, dari drainasenya kurang bagus, itu yang menyebabkan air tergenang terlalu lama dalam media tanam, itu kan juga bisa juga gitu ya. Nah, langsung dibongkar untuk tahu gimana kondisi bagian media tanam dan perakarannya. Nah, setelah dibongkar terus apa lagi, teman-teman? Setelah dibongkar ini ya langkah kedua yang dilakukan adalah kita cuci, terus kita tanggalkan semua bagian yang sudah busuk atau berpotensi busuk gitu. Jadi kalau misalnya seperti akar tadi kan kalian lihat tuh, semua akarnya udah hancur semua, sudah jadi bubur gitu ya, sudah melebur dengan media tanam ya. Dan akar-akar yang menempel juga dia sebagian besar sudah berpotensi busuk. Jadi saya pilih untuk saya tanggalkan semuanya gitu, daripada dia bawa akar tapi akarnya nggak sehat, kan sama juga bohong. Jadi kalau bawa juga akarnya nggak produktif, nggak efektif juga untuk untuk penyerapan unsur hara dan distribusinya gitu. Jadi mendingan kita tanggalkan aja semuanya. Dari mulai akar yang sudah berpotensi, yang sudah busuk atau berpotensi busuk, saya tanggalkan, saya bersihkan bagian bonggolnya ini supaya bersih. Daun-daun yang menguning juga saya tanggalkan juga gitu ya. Saya sisakan 2 bagian seperti ini, bagian induk dan anakannya. Bukan induk, sebenarnya sini rumpun 2 gitu, jadi kalau bilang kakak dan adiknya gitu ya. Ya, kalau sudah ditanggalkan, sudah bersih, kita lakukan perendaman menggunakan atonik ya. Fungsinya banyak, meningkatkan produktivitas dari tanaman, untuk meminimalisir stres, terus juga untuk mempercepat perangsangan pada akar. Nah, itu fungsi dari atonik. Lalu selain atonik, saya juga gunakan antrakol untuk perendamannya. Antrakol ini gunanya sebagai proteksi supaya terhindar
dari jamur yang akan menyerang ya. Kalau jamurnya sudah menyerang bagian ini kan lagi apa namanya, kondisinya kan lagi rentan banget gitu ya. Jadinya kalau saya sih penting sih saya kasih antrakol ini supaya jamur nggak mudah masuk gitu ya. Nah, setelah direndam kurang lebih sekitar 30 menit. Untuk perendaman sih sebenarnya sesuai selera ya teman-teman ya. Ada yang 30 menit, ada yang bilang 1 jam gitu. Karena kan beraglonema itu memang ya nggak ada batasan, nggak ada patokannya gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan selera kalian aja. Kalau saya ini 30 menit. Ya, setelah direndam ini saya bersihin bagian-bagian apa namanya batangnya dan bonggolnya. Kebetulan ini untuk bonggolannya ini apa namanya sudah ada ya sebagian yang bonyok juga, jadi daripada dia beresiko menyebarkan kebusukan lebih lanjut, jadi saya pilih untuk saya tanggalkan. Setelah itu lukanya saya kembali kita bersihkan supaya nggak ada bakteri yang masuk ya. Nah, setelah itu di setiap luka yang kita sebabkan itu kita berikan antrakol. Diberikan antrakol, diolesin antrakol aja gitu ya. Antrakolnya ini bisa langsung dibubukkan, antrakol itu bubuk ya, bisa langsung aja dicolek lalu dielus-elus gitu di bagian lukanya. Tapi kalau kalian nggak mau seperti itu, kalian juga bisa bikin gel gitu ya untuk antrakolnya dengan mencampurkan sedikit air. Jadi dia nanti bentuknya itu seperti apa ya, seperti pasta gitu. Bisa juga. Nah, setelah kita berikan antrakol ya, kita tunggu beberapa waktu supaya antrakolnya ini dia mengering. Nah, setelah kering baru kita lakukan proses penanaman. Proses penanamannya ini juga seperti penanaman biasa ya, atau repotting biasa. Tapi bedanya karena dia tidak membawa akar, jadi saya menggunakan floral foam gitu. Saya gunakan floral foam untuk menanamnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Sebagai pijakan di bawahnya ini saya menggunakan floral foam. Floral foam ini juga nggak boleh langsung kalian pakai ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli floral foam ini, kalian olah dulu, kalian rendam dulu menggunakan antrakol atau bakterisida gitu ya, kurang lebih sekitar 1 malam. Setelah itu baru kalian pakai gitu untuk menghindari serangan-serangan atau meminimalisir patogen yang terkandung di dalamnya ya. Floral foam ini juga berfungsi sebagai menjaga kelembaban di dalam media tanam ya, kelembaban untuk akar ya, dan dia bisa merangsang lebih baik gitu ya kalau misalnya kalian tanamnya tidak membawa akar. Menggunakan floral foam, setelah itu juga selain itu floral foam ini juga akan mempertahankan batang biar kokoh gitu, jadi nggak mudah doyong atau nggak mudah jatuh gitu ya. Karena kan kalau kalian tanam tanpa floral foam, bisa saja saat ada angin atau kalian siram itu dia bisa doyong atau bahkan bisa jatuh gitu, dan itu juga akan memperlambat bahkan membahayakan perakaran gitu. Jadi akarnya lama numbuh bisa juga gitu, atau bahkan bisa busuk gitu ya, bisa juga. Nah, ini untuk bagian keduanya ya, ini untuk adiknya. Ya, ini baru 2 daun karena daun yang ketiganya itu daun yang pertamanya udah kuning, jadi saya buang gitu ya. Baik, setelah ini kita siram kocor ya. Setelah siram kocor baru dilakukan perendaman. Perendaman saya gunakan atonik lagi gitu ya. Kurang lebih sekitar 1 ml untuk 1 liter air. Selama 12 jam atau mungkin 24 jam juga nggak apa-apa ya. Kalau kurang dari 24 jam itu takaran airnya ya secukupnya aja, di bawahnya aja, biar dia asal lembab aja gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.